Itu mediasi. Mediasi ada apa? Sidang berikutnya akan dibuka setelah majelis menerima laporan hakim mediator. Kemudian silakan nanti Jadi skor mas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3 dan itu menjadi polemik gitu. Ada respon seperti itu. 2,3 IPK-nya itu menurut siapa ya? dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu kan di posting di IPK tersebut. Oh, dia punya ijazah saya Di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan IPK 2,3. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya, teman. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Tanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan, SK, penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK akuntansi dan keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019, menjelang pilkada, pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik anak presiden. Di channel video ini, kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat benar ini. Di sini disampaikan teman-teman para netizen bahwasanya dikira Menteri Pendidikan saat itu dia bisa menjabat seumur hidup jadi menteri setelah pensiun dan sakit-sakitan baru terbayang kuburan dan penyesalan. Sungguh menyayangkan terhadap orang-orang yang berpendidikan, tidak disiplin ilmunya. Pantas Indonesia sukar majunya, apalagi orang membenarkan kebohongan dan kepalsuan hanya mencari keuntungan sesaat.
Nah, lah ini benar-benar teman-teman menjijikan. Kenapa kok nggak berani usut bakus, usut kasus ini? Apa benar negara akan gelap ya? Kembali ke titik nol, apa rakyat aja yang ngurus biar cepat kelar? Wapres yang ada kerjanya, wirawiri, kunjungin sekolah SD. Iyalah, punya ijazah aja susah cari kerja. Ini ijazah meragukan aja mudah sekali. Mentang-mentang bapaknya penguasa. Biar negara tidak hancur ke depan setelah dibersih-bersih dari kerusakan Jokowi, segera Pak Presiden buat undang-undang keturunan PKI. Tidak boleh menjabat pemerintahan apalagi presiden. Ini harus kalau Indonesia tidak ingin hancur kembali. Di tempat saya mencalonkan menjadi RW, ketahuan ijazahnya aspal, langsung mundur. Ini wakil presiden penjabat negara, ijazah nggak jelas kok, nggak mau mundur. Makjulkan Gibran, negara nggak ingin dipimpin sama orang yang ijazahnya nggak jelas. Cari pemimpin harus diseleksi dulu, yang betul-betul berkualitas, cerdas, mumpuni, berpotensi, berkualitas, bisa segala bidang, berpendidikan yang jelas, jujur. Ya, orang punya ijazah ditanya jawabnya seperti tidak sekolah gitu bisa jadi wapres. NKRI ini hebat, tapi kayaknya karena pada bingung pada memburu jadi koruptor. Ya, percuma digugat, geng Solo dilindungi oleh para termul, sementara Prabowo juga adalah termul. Yang terhormat Bapak Prabowo, saya mohon kepada Bapak agar memakzulkan Gibran secepatnya. Dapat saya sebagai masyarakat sudah muak lagi melihat sendiri Gibran dan bapaknya termul. Banyak orang bodoh yang besar dan dibesarkan oleh media yang disupport di oligarki penguasa negeri, seolah-olah pintar padahal cuman boneka politik. Kita hanya nonton saja. Aturan hukum dibuat untuk dilanggar. Semoga para pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang dapat menghayati dirinya. Halo, anak saya tak larang masuk kerja di pemerintahan. Wih, sistemnya kok begitu sekolah di Indonesia sama di Amerika tuh lain, tapi pulang ke kampung halaman sendiri malah susah cari kerja. Provokator itu memang KPU sebodoh yang mereka kira. Siapa yang menjadi Menteri Pendidikan saat itu wajib diperiksa oleh pihak yang berwenang agar rakyat lega. Nah, semua ini berawal dari sifat rakus. Mending kalau berkualitas malah jadi bahan olok-olok rakyat sendiri. Memang heran dengan penjabat-penjabat sekarang. Kalau kita dulu sampai saat ini mendapatkan sebagai PNS umur kurang 12 hari langsung digugurkan, apalagi mau pak surat keterangan. Hanya di zaman Jokowi semua aturan ditabrak semuanya, akhirnya menjadi gaduh berkepanjangan semua. Nah, bapak anak sama saja dipanggil, pengadilan tidak pernah hadir dan terkesan melecehkan hukum. Ya udah jelas-jelas hukum diledek, dipermainkan oleh si geng Mulyono ini. Hanya bermodalkan selembar surat keterangan bukan ijazah dari Mendikbud sudah bisa mendaftarkan diri jadi cawapres. Betapa bobroknya birokrasi negeri kita. KPU-nya harus digugat dulu kenapa meloloskan dokumen yang tidak lengkap. Ketika Jokowi berkuasa, rupanya semua lembaga atau instansi negara hanya sendiko dawuh apa yang dikehendaki sang raja dan keluarganya akan dikabulkan, walaupun menabrak semua aturan hukum dan konstitusi. Semua lembaga atau instansi di negara ini harus dibenahi. Salam waras berlogika. Kenapa masalah ijazah dipermasalahkan sekarang, bukan dari dulu waktu mau mendaftar jadi wakil presiden? Surat keterangan tidak berlaku untuk daftar universitas. Penegak hukum sekarang di Konoha ini bertele-tele untuk mediasi saja, nggak ada niatan ingin cepat selesai. Pihak tergugat selalu ngulur dan cari celah untuk cari pembenaran. Sebagai pihak tergugat bahkan mungkin saja menganggap gugutan ini remeh-temeh. Tandingnya, sidang ijazah mana benar mana salah. Ini di Indonesia kok yang dibahas soal ijazah orang lain.
Bukannya negara masih miskin di nggak mau maju. Kita juga jangan menghakimi orang yang sudah susah payah menimba ilmu hingga lulus, lantas seenaknya menyatakan palsu. Anak bangsa ini hanya bisa menunduk dan mempersoalkan, tapi tidak mampu membuktikan apa yang mereka tuduh. Membunuh karakter sesama anak bangsa tanpa bukti hukum di persidangan itu, saya kira itu sangat sadis sekali. Ya, makasih Mbak sudah mencerdaskan masyarakat Indonesia. Mantap Mbak. Mantap bro, negara dipimpin pulang orang dua cerdas yang penting upah pernah sekolah pietole. Kalau tidak tahu peristiwa sekolah di luar negeri, aku harapkan jangan hanya tenar di medsos saja. Ya, mudah-mudahan masih ada orang Indonesia yang berakhlak jujur makzulkan si penjual martabak dan penipu. Cerdas-cerdas Mbak ini tuh dengerin termul, hey termul. Ya, ini hukum kita. Kalau kita rakyat tidak bergerak turun ke jalan, seluruh rakyat juga bahwa kita selalu dibohongi. Ya, sial turun menggugat. Semoga termul bisa sembuh agar negara sebesar ini tidak menuju jurang kehancuran. Hanya orang berhati-hati, baiklah, yang bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan, jaga pikiran, juga ucapan dan perilaku pasti akan terbebas dari siaksa neraka. Salam waras. Nah, rakyat Indonesia sangat setuju segera Gibran dimakzulkan, jangan dinanti-nanti saja. Apa yang nggak bisa diatur di negeri Konoha ini tinggal menandahkan tangan, semuanya mudah, ada hitam di atas putih. Kenapa rakyat sekarang memilihnya kalau bermasalah, dan kenapa baru sekarang? Harus ada penyetaraan di negara manapun itu, dapat ijazah dulu. Begitu juga lulusan kita dapat di negara kita, tidak bisa di DPKI di luar negeri, bisa tidak ikut penyetaraan di negara mereka. Kalau orang yang berpendidikan pasti tidak mau hanya seperti patung. Punya malulah dan tahu manajemen resiko. Ini ngurus negara loh, bukan RT, ketua RT saja yang lulusan SLTA tidak berani ini. Laporkan saja yang menerima lamarannya, itu jangan dibikin pusing. Semoga Menteri Pendidikan yang mendukung atau memudahkan Gibran berpredikat S1 diperingatkan Allah secepatnya. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.